Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang playlist bikin video board dengan FFmpeg. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pendahuluan untuk FFmpeg. Kali ini kita langsung saja praktek untuk mengenerate sebuah sintak di dalam FFmpeg. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah video yang saya download dari TikTok. Dan di sini videonya kita cek dulu, kita play. Oke, di sini kita cek teman-teman semuanya. Untuk durasi videonya adalah di sini rekan-rekan bisa melihat ya, mungkin agak kecil 0224. Jadi 2 menit 24 second. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan input untuk diproses di dalam FFmpeg. Oke, di sini sudah saya sertakan sebuah penjelasan. Kita akan mencoba untuk menggali lebih jauh tentang input. Jadi sebelum kita memproses, tentunya kita butuh inputan, baik itu berupa video ataupun audio ataupun image. Nah, di sini kita bisa menseleksinya, dan dalam hal ini bisa kita gunakan untuk video ataupun audio. Yang pertama ini adalah input dengan seleksi. Jadi, semisal kita memiliki sebuah input, sebuah video, kita mau proses ini semua video atau bagian-bagian tertentu di dalam video yang ingin kita inputkan. Kita bisa menggunakan sintaks seperti ini ya, nanti kita bahas lagi. Kemudian yang kedua, jika kita memiliki sebuah input, kita juga bisa melakukan looping agar video input ini durasinya lebih panjang. Semisal dalam kasus tadi saya memiliki sebuah video dengan panjang 2 menit 24 second, kita juga bisa meloopnya atau menduplikat agar menjadi durasi yang lebih panjang dengan cara looping di dalam FFmpeg. Oke, yang pertama tadi adalah kita menseleksi, kemudian yang kedua adalah looping. Looping sebanyak X kali, jadi akan kita looping berapa kali video yang akan kita gunakan. Dan ini sama, kita menggunakan looping, tetapi ini loopingnya tidak terbatas. Di sini saya set ya, di sini rekan-rekan bisa melihat di sini looping 3, ini maksudnya videonya ini di looping selama 3 kali. Kemudian yang di sini, ini di looping -1, ini artinya berulang-ulang. Tetapi ketika kita menggunakan stream loop -1, maka di sini kita harus tentukan durasinya. Untuk menentukan durasi bisa kita gunakan -t kemudian 20. Teman-teman semuanya, jika kita menggunakan stream loop tetapi kita lupa tidak menyertakan -t berapa gitu, nah nanti script tidak akan berhenti karena dia akan melakukan proses selama tak terhingga. Jadi pastikan jika menggunakan stream loop -1, maka rekan-rekan semuanya harus menjelaskan atau menambahkan maksimal durasi dari video yang akan kita proses. Oke, langsung saja kita praktekkan di dalam command line kita. Saya sudah menyediakan di sini. Oke, di sini saya sudah mendownload posisi dari FFmpeg-nya di sini ya. Di sinilah file dari FFmpeg. Kita klik kanan, kemudian edit address, kita ketikkan cmd seperti ini. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita ingin memproses FFmpeg, berarti kita mengeksekusi program dari FFmpeg itu sendiri. Coba kita cek ya, kita gunakan FFmpeg. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini error karena di sini di dalam folder ini tidak ada FFmpeg. Bagaimana agar kita bisa menjangkau FFmpeg? Kita bisa menggunakannya dua cara. Yang pertama, kita tentukan dulu di manakah letak FFmpeg-nya. Di sini kita properties, kemudian di sini kita tuliskan full URL dari FFmpeg-nya. Kita copy. Oke, seperti ini, kemudian langsung saja kita paste di sini. Kita enter, maka di sini akan berjalan. Itu adalah cara pertama. Cara yang kedua, ini kita close saja, kemudian kita edit address dan letak prosesnya adalah di mana letak FFmpeg itu berada. Jadi kita klik kanan, edit address, cmd seperti ini. Nah, ketika kita tuliskan FFmpeg, kita enter, maka berjalan. Jadi itu opsional. Rekan-rekan semuanya ingin memprosesnya dari mana? Apakah di folder itu berada, atau rekan-rekan semuanya bisa memproses di manakah letak file itu berada. Jika teman-teman semuanya berada di dalam FFmpeg itu berada, maka nanti kita harus menuliskan full path dari video ataupun input lainnya. Oke, mungkin kita coba untuk yang cara kedua ini saja. Jadi ketika menuliskan FFmpeg langsung muncul di sini. Sekarang kita praktekkan untuk yang pertama ini. Kita gunakan FFmpeg, kemudian kita akan menseleksi dari menit ke berapa, kemudian durasinya berapa. Oke, saya jelaskan ya. SS ini adalah batas awalnya. Mau kita seleksi dari menit ke berapa.
Ini mau kita batas awalnya yang kita ambil dari second keberapa, kemudian ini adalah durasinya. Dan di sini kemarin kita sudah jelaskan ya, ini adalah kodeknya. Kemudian di sini adalah outputnya berupa file apa, atau ini adalah nama filenya. Sekarang kita coba praktekkan saja. Kita tuliskan ffmpeg. Oke, kemudian kita spasi. Kemudian kita batasi atau kita seleksi kira-kira dari menit keberapa. Kita kasih min S, kemudian kita akan tentukan semisal kita akan mulai dari second ke-10. Jadi dari detik ke-10, kita gunakan SS 10 gitu. Kemudian kita akan tambahkan input filenya. Kita gunakan min I, kemudian di manakah letak file itu berada. Oke, kita cek di sini filenya ada di sini. Nah, di sini rekan-rekan semuanya, karena kita prosesnya adalah di sini, maka kita harus menggunakan full path dari filenya. Oke, di sini kita properties, kita copy di manakah letak file itu berada, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita gunakan min I, kemudian kita paste di sini. Agar lebih safe atau lebih aman, silahkan rekan-rekan semuanya untuk inputan ini kita gunakan tanda petik di awal dan akhir. Seperti ini ya. Kita tanda petik, kemudian di sini juga dikasih tanda petik. Gunanya apa? Ini digunakan agar ketika nanti folder atau path-nya ini ada spasi, ini tidak error. Semisal seperti ini. Di sini semisal saya akan tambahkan sebuah folder input video. Oke, seperti ini. Di sini foldernya ada spasinya, ada input kemudian spasi video. Nah, folder-folder seperti ini ketika kita menjalankannya di command line, ini akan error. Karena di dalam command line, spasi itu tandanya adalah argumen baru. Jadi agar tidak dihitung argumen baru, maka kita gunakan tanda petik di awal dan juga di akhir dari sebuah argumen. Dan di sini argumennya adalah sebuah input dari MP4 file, jadi kita gunakan tanda petik di sini agar lebih aman. Oke, setelah itu kita cek. Setelah kita memasukkan input filenya, kemudian kita batasi durasinya mau berapa. Di sini saya akan coba, saya gunakan T selama 10 second saja. Jadi kita batasi. Awalnya adalah dari 10 second sampai 10 second. Oke, bisa difahami ya. Ini mulainya dari second ke 10, durasinya adalah 10 second. Kemudian kita tentukan kodeknya. Kodeknya adalah kita gunakan copy, kemudian output filenya apa. Oke, saya gunakan output.mp4. Saya enter. Oke, sudah sukses, sudah berjalan. Kita cek rekan-rekan semuanya di sini. Oke, letaknya adalah di sini karena saya menggunakan. Oke, di sini saya langsung output.mp4. Jadi langsung diarahkan di mana directory ini kita berada. Semisal kita ingin mengarahkan di sini, jadi satu dengan inputnya, maka kita harus menambahkan seperti ini ya. Kita harus tambahkan full path-nya. Oke, coba kita jalankan kembali. Nah, ini kita tambahkan di sini. Kita paste. Tetapi tentunya dengan menggunakan tanda petik agar lebih aman seperti ini ya. Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah berjalan. Dan posisi dari outputnya berada satu folder dengan inputnya. Sekarang kita coba cek, kita jalankan. Oke, ini dimulai dari second ke 10 dari video aslinya. Kemudian durasinya, kita cek, durasinya adalah 10 second. Jadi bekerja. Oke, begitulah bagaimana cara menseleksi video di dalam ffmpeg. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu kita akan mencoba untuk melakukan perulangan dari video yang ada. Oke, caranya adalah menggunakan stream loop, kemudian inputnya apa, kemudian kita gunakan kodeknya adalah copy, kemudian di sini output dari file tersebut. Perintahnya seperti tadi, kita gunakan ffmpeg, kemudian kita gunakan stream, kemudian loop, kemudian kita loop berapa kali, semisal kita loop 10 kali, seperti itu, kemudian kita akan inputkan. Inputannya apa? Inputannya adalah di sini. Oke, inputnya ini kita copy, kemudian kita paste di sini dan jangan lupa kita gunakan tanda petik di awal dan akhir. Kemudian untuk kodeknya ini copy saja, kemudian output.mp4. Oh, maaf, ini kita langsung arahkan jadi satu saja di sini. Oke, ini kita cari untuk path-nya. Jadi nanti posisinya adalah di dalam folder yang sama dengan inputnya. Oke, di sini kita paste di sini. Kemudian jangan lupa kita gunakan tanda petik di awal dan akhir. Oke, kita jalankan. Oke, selesai. Sekarang kita cek teman-teman semuanya.
Oke, terjadi error. Kita coba cek kembali. Oh, iya di sini ada peringatan already exist. Apakah kita ingin overwrite atau kita ingin mereplace file yang ada? Kita yes saja. Oke. Sudah sukses. Sekarang rekan-rekan amati di sini, kita tadi melakukan perulangan selama 10 kali dari input. Di sini filenya 8,951 dan ketika di loop selama 10 kali maka filenya akan berubah menjadi 98. Jadi ini ada perubahan ya. Kita cek sekarang berapakah durasinya, dan durasinya adalah 26. Jadi ini sudah loop selama 10 kali. Oke, cukup mudah ya untuk yang sampel 2 ini. Sekarang kita akan coba, kita akan melakukan perulangan tetapi kita batasi durasinya, yaitu dengan stream loop, kemudian min 1, kemudian inputnya apa, kemudian kita batasi berapakah durasi dari video tersebut atau durasi dari outputnya. Oke, langsung saja kita jalankan di sini. Mungkin kita akan melakukannya dengan menggunakan sintak yang tadi. Untuk stream loopnya ini kita ganti dari 10 kita ganti minus 1. Ini tandanya adalah unlimited. Kemudian kita akan batasi durasinya, semisal durasinya adalah 20 second. Jadi ini akan melakukan perulangan, kemudian dibatasi selama 20 second. Ini berfungsi ketika teman-teman semuanya, semisal videonya hanya 5 second, kemudian rekan-rekan semuanya ingin memperpanjang selama 20 second, maka caranya adalah menggunakan seperti ini. Oke, kemudian kita bisa menggunakan min y, agar nanti ketika ada peringatan seperti tadi ya, ada peringatan apakah ingin mereplace, maka ketika kita tambahkan min y, maka dia akan langsung otomatis mereplace. Oh maaf, di sini min t ini kurang spasi ya. Min t kemudian kita kasih spasi 20. Enter. Oke, selesai. Kita cek di sini outputnya ini selama 20 second. Coba kita play. Oke, kita cek. Oke, benar ya. Posisinya menjadi 20 second. Oke teman-teman semuanya, saya pikir cukup mudah pada pembahasan kali ini tentang bagaimana cara menginputkan sebuah file ke dalam sebuah FFmpeg. Jadi kita bisa menginputkan sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa kita seleksi, bisa kita looping, atau bisa kita looping dan kita atur berapakah durasi maksimalnya. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk audio. Jadi kedepannya kita juga akan belajar bagaimana cara menggabungkan antara video dan juga audio. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.